Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil eh, akurat kami yaitu tentang Depot Family Water yang meranggotakan saya Sandro Manda dan teman saya Ariana Vendra dan Suja Claudova. Baiklah langsung saja pada profil perusahaannya. Yang pertama itu Depot Family Water adalah sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang penyediaan air minum isi ulang berkualitas. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Nah, dan ini didirikan oleh Budi Ermansyah. Depot Family Water bertujuan untuk menyediakan layanan air minum yang higienis, terjangkau, dan berkualitas terbaik bagi masyarakat, didukung oleh mesin filtrasi modern dan proses operasional yang terstandarisasi. Selanjutnya adalah sejarah singkat perusahaan ini. Depot Family Water ini didirikan pada bulan Januari pada tahun 2022 atas inisiasi Budi Ermansyah. Nah, kisah ini berawal dari upaya Budi untuk mencari peluang usaha yang lebih menjanjikan di kawasan sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, ia telah mencoba peruntungan dengan membuka warung ayam geprek, namun usaha tersebut kurang berjalan optimal. Melihat kepadatan aktivitas di kawasan kampus UIN yang banyak dihuni mahasiswa, serta mempertimbangkan lokasi depot air minum terdekat yang masih terbilang jauh dari area tersebut, Budi memberanikan diri untuk beralih fokus. Ia memutuskan untuk membuka usaha depot air isi ulang, meyakini bahwa kebutuhan akan air minum yang higienis, praktis, dan terjangkau memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan stabil. Nah, saat ini pengelolaan operasional dan keuangan Depot Family Water itu masih bersifat sederhana dan masih mengandalkan pencatatan manual. Budi Ermansyah ini menjalankan bisnis ini dengan semangat kewirausahaan dan kerja keras. Ia menyadari bahwa di tengah persaingannya usaha yang ketat, pengembangan sistem manajemen, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang akurat dan terstruktur, ini menjadi kebutuhan mendesak. Melalui implementasi perangkat lunak akuntansi dalam makalah ini diharapkan Depot Family Water dapat meninggalkan secara manual yang rentan kesalahan dan beralih ke pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan lebih modern dan menjadikan kunci sukses dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang akan terjadi pada bulan Februari. Ini kebanyakan transaksi yang terjadi itu adalah penjualan. Rata-rata semua itu yang terjual. Dan selain itu ada seperti beban BBM atau minyak dan beban operasional yang lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai data-data customer, vendor, aset tetap, dan lain sebagainya. Di sini eh, depot ini hanya memiliki satu pelanggan, itu pelanggan umum, serta memiliki satu vendor, yaitu Aqualux. Nah, di sini ada beberapa tipe aset tetap, ada golongan 1, 2, 3, 4, dan semi permanen. Nah, di sini terdapat tiga aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, itu motor yang dibeli pada tahun 2022 dengan harga 1.500.000, umur manfaat 2 tahun. Kenapa di sini motornya umur manfaatnya 2 tahun? Karena motor yang dibelinya itu termasuk second. Selanjutnya itu ada bangunan yang dibangun dari tahun 2019 dengan harga 19 juta dengan umur manfaat 10 tahun. Di sini ada peralatan depot, yaitu total seluruh peralatan depot yang dipunyanya yang dibeli pada tahun 2022 itu sebesar 17.300.000. Masuk ke neraca saldo per 31 Januari 2025. Itu pertama, depot tersebut memiliki cash on hand sebesar 3.500.000 dan cash di bank sebesar 10 juta. Dia memiliki persediaan barang dagang sebesar 348.000 dan memiliki perlengkapan sebesar 1 juta yang termasuk perlengkapan-perlengkapan yang mendukung keperluan perusahaannya. Nah, di sini dia memiliki tiga aset tetap seperti yang sudah disebutkan tadi dan memiliki eh, pinjaman sebesar 500.000 karena pada akhir bulan dia sempat membeli tapi belum membayar utang tersebut. Selanjutnya itu terdiri dari atas kapital sebesar 29.958.625 rupiah. Nah, baiklah untuk selanjutnya
untuk mengenai eh, hasil-hasil yang telah kami buat itu akan dipresentasikan oleh Arya. Pada Arya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil dari pencatatan yang telah kami lakukan terhadap Depot Family Water dengan menggunakan software akuntansi yaitu Akurat. Nah, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan itu terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat serta akurat. Nah, pada kesempatan ini, kami mengambil transaksi pada periode Oktober 2025 dan bisa kita lihat pada Depot Family Water itu memiliki aktivitas operasional yang cukup cukup aktif ya. Karena eh, ya seperti yang bisa kita tahu tuh air itu merupakan apa kebutuhan salah satu kebutuhan pokok. Jadi untuk operasionalnya untuk transaksinya itu lumayan apa kayak bisa dikatakan ada setiap hari gitu. Kecuali kalau mereka ada agenda atau hal-hal yang apa sejenis gitu. Nah, pendapatannya itu dihasilkan dari apa penjualan dari airnya itu eh, apa bisa dibilang itu kayak penjualan langsung di depot maupun dari kinerja karyawan lapangan seperti Taufik, Rizky, dan Marsal. Nah, pengeluaran rutinnya itu meliputi pembelian persediaan barang dagang dan biaya operasional seperti BBM, eh, BBM yang digunakan untuk apa distribusi. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan itu meliputi balance sheet, profit dan loss, statement of cash flow, dan statement of owner equity. Nah, ini laporan-laporan tersebut itu dapat menggambarkan memberikan gambaran jelas mengenai posisi keuangan serta kinerja dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, implementasi atau apa pengaplikasian software akuntansi ini tidak tentu saja apa tidak hanya membuat proses pencatatan itu jadi lebih mudah, tapi juga membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang lebih akurat dan real time. Dan apa dengan adanya pencatatan seperti ini, itu menunjukkan juga bahwa teknologi akuntansi modern itu sangat relevan untuk diterapkan pada usaha mikro kecil dan menengah seperti Depot Family Water. Nah, saran dari kami itu tentu saja untuk pengelolaan keuangannya biar lebih baik itu tentu memerlukan konsistensi dan disiplin untuk pencatatan setiap transaksi. Penggunaan software akuntansi ini sebaiknya diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang konsep dasar akuntansi agar data yang diinput itu dapat menghasilkan laporan yang benar-benar mencerminkan kondisi keuangan usaha. Nah, mungkin seperti yang kita tahu sendiri kan apa untuk UMKM terutama UMKM UMKM yang ada di Indonesia itu kan masih menggunakan pencatatan yang kuno. Nah, dengan apa kita sebagai mahasiswa tentunya apa eh, terkhususnya itu mahasiswa akuntansi itu kita dapat dengan adanya praktek lapangan ini kita bisa mengedukasi para pelaku-pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih efisien dengan ya salah satunya itu menggunakan software akuntansi. Nah, terus dengan adanya apa pencatatan keuangan ini kita bisa melihat itu bentuk dari evaluasi kinerja keuangan yang apa apakah itu apa kayak adakah yang harus dibenahi dengan adanya cek berkala gitu bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang bakal timbul sejak dini dan kita dengan adanya pencatatan ini pun bisa kita merencanakan pengembangan bisnis yang lebih baik ke depannya gitu. Dan selain itu untuk keamanan data keuangannya itu kayak perlu diperhatikan ya. Eh, dan kalau misalnya untuk dengan menggunakan software ini data itu bisa di backup secara rutin gitu. Berbeda dengan pencatatan tradisional secara buku yang
sewaktu-waktu itu bisa rusak atau bisa hilang. Kalau misalnya lagi eh, keperlu atau apa untuk urusan-urusan tertentu nanti kita nggak tahu kan. Kadang apa bukunya itu udah hilang, itu udah rusak atau gimana gitu. Nah, selanjutnya itu lampiran dari eh, software akurat yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu Aljournal. Nah, di sini eh, semua kayak transaksi serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Depot Family Water dari tanggal 1 Oktober sampai akhir akhir bulan. Nah, selanjutnya itu untuk balance sheet. Nah, untuk balance sheet sendiri itu apa? Mereka memiliki memiliki total aset 29.294.350 itu sudah include dengan kendaraan, bangunan, peralatan, beserta apa kayak apa eh, kas serta supply yang mereka punya. Nah, untuk mereka hutang mereka sendiri itu 928.000 serta untuk modal mereka itu 29.958.625.000 dan untuk total liabilitas dan ekuitinya sendiri yaitu 29.254.350.000. Nah, selanjutnya profit and loss. Nah, kebetulan untuk bulan Oktober ini eh, mereka bisa kita lihat sendiri ya dari apa? Dari penjualan serta kayak biaya-biaya yang mereka keluarkan. Sayang sekali apa terdapat eh, kerugian ya, kerugian untuk bulan ini karena apa pengeluarannya kebetulan untuk bulan ini itu lebih lebih tinggi dari apa dari biasanya gitu ya, baik itu dari gaji karyawan, dari apa pengeluaran yang tidak terduga serta kayak eh, dari penyusutan aset yang mereka punya. Nah, selanjutnya ini untuk apa? Untuk cash flow-nya dan yang terakhir itu dari owner equity-nya. Nah, ini apa? Dokumentasi dari kami. Hmm, Nah, baiklah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada apa, setidaknya ada yang kurang atau salah penyampaian, mohon maaf. Baik, saya Novendra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.